Halo anak-anak semua dan enci, engku-engku. Hari ini kita akan belajar dari Bina Anak pelajaran yang ke-11 tentang perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar tentang firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami supaya kami boleh mengerti firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan kami boleh melakukannya. Roh Kudus akan memampukan kami supaya kami semua akan hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap belajar firman-Mu. Amin. Nah, kita akan membaca dari Lukas 18 ayat 1-8. Enci akan membacakannya untuk kita semua. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Bilalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Sampai di sana pembacaan Alkitab. Tuhan Yesus akan menolong kita semua. Nah, jadi anak-anak, hari ini cerita firman Tuhan adalah tentang perumpamaan hakim yang tidak benar. Jadi ada seorang hakim yang ditulis dalam Alkitab adalah seorang hakim yang tidak benar, seorang hakim yang lalim. Artinya hakim ini berarti hakim yang jahat, tidak ada yang dia takuti. Dia tidak takut kepada Tuhan, dia tidak takut kepada siapapun. Nah, bayangkan kalau Tuhan saja dia tidak takut, apalagi hanya seorang janda. Janda berarti tidak ada suami, mungkin anak-anaknya sudah tidak ada bersama-sama dengan dia. Janda ini seorang perempuan lagi dan sudah tua. Jadi hakim ini benar-benar sangat tidak peduli dengan janda yang miskin tersebut. Dan ternyata anak-anak janda ini sedang mengalami suatu masalah. Tetapi yang luar biasa, janda ini datang kepada hakim yang sekalipun hakim ini sangat jahat. Dan janda tersebut tidak pernah berhenti, dia terus-menerus datang kepada hakim ini, dia memohon supaya hakim tersebut mau membela perkaranya. Anak-anak tahu hakim itu pekerjaannya seperti apa? Pekerjaan seorang hakim adalah untuk mengadili perkara. Jadi hakim akan memutuskan perkara yang benar atau perkara yang salah. Makanya janda ini datang kepada hakim untuk menolong dia agar perkaranya dibela. Nah, kemudian dan janda ini terus-menerus datang kepada hakim yang lalim tersebut. Dan hakim ini dalam beberapa waktu tidak mau menolong janda tersebut, anak-anak. Tetapi janda miskin ini tidak pernah jemu-jemu, dia datang terus memohon kepada hakim tersebut. Sampai suatu waktu hakim tersebut tiba-tiba berpikir, daripada janda ini datang terus mengganggu, datang terus meminta untuk dibela haknya, dia berpikir lebih baik saya akan membela perkara janda tersebut. Dan apa yang terjadi? Akhirnya hakim tersebut membela karena ternyata
hakim ini tidak mau janda ini datang terus-menerus memohon pertolongannya. Nah, anak-anak, apa pesan firman Tuhan hari ini untuk kita semua? Pesan firman Tuhan untuk kita semua, yang pertama, berdoa dengan tekun. Jadi, sama seperti janda tadi, janda ini tidak pernah berhenti untuk datang kepada hakim, sampai akhirnya hakim tersebut menolong dia, mau menolong, padahal hakim ini sangat jahat. Firman Tuhan mengingatkan kita semua, Tuhan mau kita terus-menerus berdoa dengan tekun. Kalau kita memerlukan sesuatu, kita benar-benar memiliki permintaan kepada Tuhan, Tuhan mau kita harus tekun berdoa. Bukan berarti karena hari ini belum dijawab, terus langsung berpikir, ya sudahlah, palingan Tuhan tidak mau jawab. Tidak begitu anak-anakku. Firman Tuhan berkata berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya berdoalah terus sampai sesuatu yang kita harapkan itu terjadi. Tetapi sekalipun kita berdoa terus-menerus, berdoa dengan tekun, berdoa dengan setia, tidak boleh berhenti sampai kita mendapatkan apa yang kita doakan, bukan berarti anak-anak bisa memaksa Tuhan. Kita harus tetap ingat di dalam ayat Alkitab yang lain, kita diajarkan berdoa harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin kalau Tuhan belum jawab saat ini, berarti itu belum waktunya Tuhan. Dan bukan yang mungkin yang kita doakan tidak sesuai dengan yang kita butuhkan, bukan yang kita perlu. Hanya yang kita inginkan untuk memuaskan keinginan kita. Misalnya, contohnya, tiba-tiba anak-anak mau sepeda karena berpikir, oh harus berdoa dengan tekun. Jadi sama minta kepada mama misalnya, Mak, minta sepeda dong. Besok lagi, minta sepeda dong. Sampai akhirnya mama bilang, ya sudahlah, daripada hari-hari minta seperti itu terus. Tidak seperti itu anak-anakku. Bukan memaksa Tuhan, tetapi berdoa dengan tekun, berdoa dengan tidak berhenti, berdoa dengan setia, dengan tidak jemu-jemu, namun harus sesuai dengan maunya Tuhan, dengan kehendak Tuhan, dan biarkan kehendak Tuhan yang terjadi. Tetapi anak-anak tidak boleh berhenti berdoa. Harus berdoa dengan setia. Pagi, bangun pagi mengucap syukur, sebelum tidur malam, sebelum makan, sebelum ke sekolah, sebelum keluar rumah. Ayo berdoa, dan berdoalah untuk masa depan kita, untuk keluarga kita, untuk apa saja kita bisa membawanya kepada Tuhan. Dan jangan pernah berhenti, harus tekun. Tekun berarti terus-menerus. Selanjutnya, pesan yang kedua anak-anak, jangan pernah menyerah dan jangan putus asa. Janda tadi tidak pernah menyerah dan dia tidak putus asa, dia tidak merasa kecewa karena hakim belum mau membela perkaranya, tapi dia datang lagi. Demikian juga dengan anak-anakku semua, dengan kita semua. Jangan pernah menyerah. Seperti Encik bilang tadi, bahwa kalau saat ini mungkin belum dijawab, masih ada besok dan besok lagi. Kalau tahun ini belum, mungkin tahun depannya. Tapi jangan pernah menyerah dan jangan pernah putus asa dan berkata, ya mungkin saja Tuhan tidak peduli dengan saya. Tidak anak-anakku, sekali lagi waktunya Tuhan selalu tepat. Tuhan tidak akan pernah terlambat dan Tuhan tidak akan pernah terlalu cepat. Asalkan kita tekun terus-menerus berdoa dan jangan pernah menyerah dan jangan pernah putus asa. Jadi berdoalah tentang semua hal yang ingin anak-anak doakan. Bawa kepada Tuhan. Jadilah anak-anak yang selalu rajin berdoa. Karena apa? Doa itu komunikasi kita dengan Tuhan. Sama seperti kita anak-anak berbicara dengan papa, dengan mama, kita pun harus berbicara dengan Bapa di sorga. Harus ada komunikasi. Dan doa adalah salah satu
alat untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi terus-meneruslah berdoa, terus-meneruslah berkomunikasi dengan Tuhan, biarkan Tuhan menjawabnya sesuai dengan waktunya Tuhan, sampai Tuhan akan melihat bahwa kita tidak pernah menyerah, kita tetap percaya kepada Tuhan. Apapun jawaban doanya, kita akan tetap percaya, tetap akan bersyukur bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Amin. Nah, sekarang kita akan menghafal ayat hafalan. Anak-anak boleh lihat gerakannya ya, sama-sama. Lukas 18 ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Lukas 18 ayat 7. Oke, silakan anak-anak menghafal, ikuti gerakannya Anji. Demikianlah cerita firman Tuhan. Kita akan tutup dengan doa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami semua menjadi anak-anak yang rajin berdoa, yang terus tekun berdoa untuk meminta pertolongan Tuhan, membangun relasi dengan Tuhan melalui doa. Kami tidak akan pernah jemu-jemu dan kami tidak akan memaksa Tuhan, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas hidup kami dan bukan kehendak kami. Tambahkan iman percaya kami Tuhan, agar kami terus setia menanti jawaban dari Tuhan sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Nah, demikian pembelajaran firman Tuhan, dan masukan untuk Enci Engku, boleh menyiapkan puzzle untuk kelas besar. Puzzle digunting lebih kecil. Silakan print gambar hakim dan janda yang miskin. Lalu untuk kelas kecil, guntingannya agak lebih besar supaya tidak terlalu rumit. Nah, melalui puzzle ini kita ajarkan kepada anak-anak, kita dengan tekun menyusun guntingan-guntingan tadi menjadi sebuah gambaran yang utuh, harus dengan tekun. Demikian juga dengan berdoa. Kita harus lebih tekun dan sangat tekun dan tidak pernah berhenti, tidak pernah jemu-jemu. Tuhan Yesus memberkati. See you and bye-bye.